Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik di sini kita akan membahas mengenai konservasi laut dan fauna yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Baik, langsung saja kita ke materinya. Mungkin di sini teman-teman udah penasaran banget nih tentang materinya. Oke, sebelumnya sebelum kita ke materinya, di sini aku ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Sebelumnya kita tuh kalian tuh pernah berpikir nggak sih tentang bagaimana sih caranya mengelola laut dari berbagai kepentingan manusia? Itu mulai dari kepentingan pemanfaatan berupa penangkap ikan, wisata, pabrik dan lain-lain, hingga kepentingan perlindungan atas laut tersebut. Nah, perlu kita ketahui, ternyata pemerintah Indonesia ini memiliki seperangkat cara nih untuk mengelola laut nasional yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pengelolaan dengan pembagian kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah untuk kepentingan tertentu. Nah, dalam dasar hukum konservasi laut itu ada dibagi beberapa kategori yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010. Nah, kategori kawasan konservasi laut yang tercantum dalam tiga peraturan menteri tersebut kemudian nih disesuaikan dan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Nah, dalam Permen Nomor 31 Tahun 2020 tersebut terdapat bentuk pengelolaan kawasan konservasi mulai dari pembentukan, pemanfaatan, pengelolaan hingga evaluasi dengan menggunakan sistem zonasi. Baik, terus berdasarkan permen tersebut juga kawasan konservasi ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Baik, langsung saja kita bahas kategori yang pertama, yaitu tentang kategori taman. Nah, dalam kategori taman ini, penetapan kawasan konservasi laut dengan kategori taman bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan atau sumber daya ikan. Nah, adapun fungsinya ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Nah, penetapan kategori taman dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Ada beberapa kriteria dalam kategori taman ini. Yang pertama itu harus memiliki luas yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Yang pertama, dan ini yang keduanya berpotensi sebagai warisan dunia alami. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam atau kearifan lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan. Yang keempat, mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kelima, yaitu kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu yang keenam, mempunyai keterwakilan nih ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli atau alami. Baik, untuk kategori yang kedua adalah kategori suaka. Nah, dalam kategori suaka ini penetapan kawasan konservasi perairan dengan kategori suaka memiliki tujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kualitas sumber daya ikan. Penetapan kategori suaka dilakukan juga ada beberapa kriteria. Yang pertama itu harus memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangan secara alami. Yang kedua, memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target.
Yang ketiga, tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Yang keempat, memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami. Nah, kriteria yang terakhir, yang kelima, kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan. Baik, untuk kategori yang ketiga, kategori kawasan konservasi maritim. Di dalam kategori ini memiliki tujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional. Fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim dan nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal. Nah, di dalam kategori yang ketiga ini juga memiliki kriteria yang dimana yang pertama itu wilayah kelola masyarakat hukum adat yang telah diserahkan pengelolaannya. Yang kedua, wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, kearifan lokal atau hak tradisional. Yang ketiga, tempat tenggelamnya kapal yang memiliki nilai arkeologi. Yang keempat, situs sejarah kemaritiman. Dan yang terakhir yaitu tempat ritual keagamaan atau adat. Nah, teman-teman, di Indonesia ini perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah, dapat diperkirakan terdapat 3.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas, Indonesia hanya memiliki 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia, yaitu terdapat 515 jenis dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia. Wow, Indonesia itu sangat luar biasa ya, dengan beberapa habitat yang tentunya sangat banyak di dunia. Potensi tersebut juga memiliki aset yang tak ternilai sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ternyata ada juga hukum nasional yang mengatur atau instrumen yang mengenai satwa liar yang dilindungi. Baik, sebelumnya mengenai penggolongan spesies dengan status dilindungi bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan ya, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip pelestarian hasil atau istilahnya sustain yield principle. Istilah sustain yield memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen masa yang akan datang. Pengelolaan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan. Penerapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otorita manajemen tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan. Hal ini sudah dijelaskan di dalam pasal 11 Undang-Undang Konservasi. Nah, teman-teman, satwa yang dilindungi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Bukan berarti yang dilindungi tidak bisa dimanfaatkan ya, teman-teman. Di sini juga bisa dimanfaatkan asalkan kegiatan dan kondisinya itu jelas untuk melestarikan. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Konservasi untuk pengkajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, pemburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya, tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk
kesenangan. Nah, teman-teman, pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Tentuan ini tentu sudah diatur mengenai pemanfaatan, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada, jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain itu adalah perburuan satwa liar, perdagangan, atau pemanfaatan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Pemilikan ilegal tumbuhan dan satwa liar, penyelundupan tumbuhan dan satwa liar, dan penyalahgunaan dokumen atau pengangkutan kuota ekspor dan lain-lain. Nah, ternyata mengenai fauna juga diatur uh, menurut hukum internasional di dalam konvensi CITES telah lama diratifikasi namun belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk melindungi dari ancaman kepunahan. Indonesia pernah memperoleh ancaman total trade ban dari Sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup untuk memiliki peraturan yang memadai yang dapat dipergunakan untuk menggunakan implementasi CITES. Pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh ya pada seluruh pemangku pihak atau stakeholder. Nah, pemahaman yang tidak sempurna ini tentunya perlu mempunyai dampak negatif ya, sehingga memiliki tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Instrumen hukum internasional mengenai satwa liar dilindungi dengan rezim internasional pengaturan perdagangan satwa atau dikenal dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora atau seringkali disingkat sebagai CITES adalah perjanjian mutlak yang seharusnya bisa untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES ini telah terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku tahun 1975 karena kegiatan perdagangan satwa ini melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara. Usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya CITES ini untuk mengontrol eksploitasi yang berlebihan. Negara-negara CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang negara-negara CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang pengendalian peredaran jenis baik keluar maupun masuk negara yang bersangkutan. Nah, untuk dapat melakukan saran agar CITES ini dapat melaksanakannya dengan efektif, maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES. CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan satwa dalam pemanfaatannya. Pemerintah membutuhkan waktu sekitar 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES pada negara berkembang, pengendalian perdagangan satwa liar dan kegiatan pelaksana konservasi untuk sebagian besar perlu meliputi pemulihan insentif ekonomi dalam menghadapi tekanan bagi penduduk guna mengeksploitasi sumber daya satwa liar. Kegiatan peternakan untuk masyarakat setempat, penyelenggaraan taman nasional dengan daya tarik kuat untuk wisatawan merupakan suatu kelengkapan yang memperkuat guna membenarkan adanya perlindungan spesies. Baik, teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan mengenai konservasi laut dan fauna yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Semoga di sini teman-teman bisa dapat menyimaknya dengan baik. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya terlalu cepat untuk menyampaikannya.
Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.